Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan perhitungan luas bangun datar tak beraturan menggunakan konsep integral tentu dan membandingkannya dengan perhitungan di dunia nyata. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Faisal Maud Farhan, yaitu sebagai saya sendiri. Lalu ada Muhammad Zulfikar Abdirrahman dan Cindy Priaulia Maharani Putri. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas ke contoh kasus soal. Baik, di sini ada kasus soal. Kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan konsep integral tentu. Kita sudah mempunyai fungsi f(x) yaitu 2x kuadrat plus 2 dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 3 terhadap dx. Kemudian dari fungsi f(x) tersebut kita integralkan, mendapatkan hasil yaitu 2/3 dikali x pangkat 3 ditambah 2 dikali x dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 3. Nah, langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan batas bawah 0 dan batas atas 3 ke dalam fungsi f(x). Di sini kita substitusikan dengan batas atasnya 3 yaitu 2/3 dikali 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3. Kemudian kita kurangkan dengan batas bawahnya yaitu 0, 2 pangkat 3 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0. Selanjutnya kita mendapatkan hasil 18 ditambah 6, hasil dari batas atas 3 kita substitusikan dan dikurangi 0 dari batas bawah kita substitusikan dan mendapatkan hasil akhir yaitu 24. Baik, di sini terdapat sebuah grafik dari fungsi 2x kuadrat plus 2 dengan batas atas 3 dan batas bawahnya adalah 0. Nah, grafik ini kami dapatkan dari sebuah website yang bernama GeoGebra, dan dari website tersebut kami masukkan atau kami input nilai fungsi ini dan dapatlah sketsa grafik ini. Nah, untuk website GeoGebra sendiri bisa kalian cari di platform manapun, tinggal kalian ketik saja di Google GeoGebra, atau nanti akan kami cantumkan linknya di deskripsi. Baik, lanjut. Di sini pada grafik terdapat sebuah kurva yang dimana ini tuh dia melengkung ke atas dengan titik potong pada sumbu 2y. Nah, kemudian di sebelah kanannya di sini terdapat sebuah bangun datar tak beraturan yang dimana dia itu memiliki batas pada 3x. Nah, sedangkan untuk batas atasnya dia itu mengikuti kurva yang ada di sebelah kanan, yaitu dari 2 hingga ke titik 3,20. Nah, dari bangun datar tak beraturan ini akan kami hitung pada perhitungan di dunia nyata, yaitu dengan menggunakan perhitungan partisi menggunakan aktor. Baik, langsung saja kita ke pembuatan dan perhitungan. Baik, di sini terdapat 3 sketsa dari grafik fungsi integral 2x kuadrat plus 2 yang telah kami buat. Di sini pada 3 sketsa tersebut terdapat masing-masing partisi, yang dimana di sebelah kiri ini terdapat 2 partisi, yang di tengah itu terdapat 4 partisi, dan yang di sebelah kanan itu terdapat 6 partisi. Nah, apa perbedaannya dari masing-masing partisi tersebut? Jadi perbedaannya itu ada pada nilai errornya dan juga tentunya dari banyaknya partisi. Nah, pada nilai error yang 2 partisi ini bisa kita lihat dia itu lebih besar dibandingkan partisi-partisi lainnya. Bisa kita lihat 2 partisi ini nilai errornya itu lebih besar dibanding 4 partisi dan 6 partisi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena
semakin banyaknya partisi, maka akan semakin banyak pula daerah yang luasnya terhitung, sehingga akan menyisakan wilayah yang tak terhitungnya itu semakin kecil atau semakin sedikit. Jadi nilai errornya itu akan semakin kecil. Nah, jadi semakin banyaknya partisi ini akan mendekati nilai yang akurat atau nilai yang sebenarnya. Baik, di sini terdapat sketsa dengan skala 1/2 dan 1/5, yang dimana maksudnya itu adalah 1/2 itu setiap 2 cm itu adalah 1 cm untuk sumbu Y. Jadi untuk sumbu Y ini dari jarak antara titik 0 ke titik 1 itu adalah 2 cm, namun kita anggap 1 cm. Sama halnya dengan 1 ke 2 itu kita anggap 1 cm. Nah, lalu di sini juga 1/5 itu maksudnya adalah setiap 5 cm itu kita anggap 1 cm. Jadi 0 ke 1 ini aslinya adalah 5 cm, cuman kita anggap 1 cm. Jadi setiap 1 cm juga kita anggap sebagai 1x di sini. Jadi misalnya dari 0 ke 1 itu adalah 1 cm, dari 1 ke 2 itu juga kita anggap sebagai 1 cm. Nah, di sini terdapat sketsa grafik dari fungsi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini terdapat sebuah bentuk bangun data tak beraturan, yang dimana ini itu luasnya belum dihitung. Nah, makanya itu akan kita isi yang asiran ini dengan sebuah partisi, sehingga kita akan menghitung luasnya. Baik, bisa kita lihat di sini terdapat 2 partisi, yang dimana masing-masing partisi ini berbentuk persegi panjang. Nah, nanti untuk menghitung luasnya adalah kita pertama itu menghitung luas dari masing-masing partisi terlebih dahulu. Karena di sini terdapat 2 partisi, maka kita akan menghitung 2 luas persegi panjang ini. Nah, di persegi panjang pertama yang di sebelah kiri, di sini itu panjangnya sekitar 2 cm, ya 2 cm, dan juga untuk lebarnya itu adalah 1,5 cm. Nah, begitu juga dengan yang persegi panjang kedua, yang dimana di sini panjangnya itu 8 cm, dan juga untuk lebarnya sama seperti persegi panjang yang pertama, yaitu 1,5 cm. Nah, setelah itu kita akan kalikan panjang dan lebar dari persegi panjang yang pertama. Setelah itu yang persegi panjang kedua juga kita akan hitung dengan menggunakan rumus persegi panjang, itu panjang kali lebar. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Nah, jika kedua luas yang sudah ditemukan, maka tinggal kita jumlahkan kedua luas tersebut, sehingga kita akan menemukan luas dari bentuk bangun tak beraturan tersebut. Nah, tapi nilai luasnya itu tidaklah akurat, mengingat di sini terdapat wilayah yang tidak terhitung atau menyisakan wilayah yang tak terhitung, yang atau disebut juga oleh kita sebagai nilai error. Nah, bisa dilihat dengan 2 partisi, ternyata nilai errornya itu sangat besar sekali. Nah, baik, di sini selanjutnya ada sketsa dengan skala yang sama seperti yang sebelumnya, yang dimana setiap 2 cm itu adalah 1Y, dan setiap 1Y itu kita anggap sebagai 1 cm, dan juga 5 cm itu sebagai 1x, dan setiap 1x itu kita anggap sebagai 1 cm. Nah, jadi untuk sumbu x nya di sini terdapat 0,75, 1, 1,25, 2, 22,5, dan 3 cm. Lalu untuk sumbu y nya di sini terdapat ada 1 cm, 2 cm, hingga 20 cm. Baik, di sini adalah bentuk bangun datar tak beraturan yang
masih belum dihitung luasnya. Di sini kita akan isi dengan 4 partisi dan membandingkannya dengan yang 2 partisi. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 4 partisi yang berbentuk persegi panjang, yang dimana semakin banyak partisi di sini bisa kita lihat nilai errornya atau wilayah yang tak terhitung itu tuh semakin sedikit dan semakin kecil dibandingkan 2 partisi yang sebelumnya. Nah, cara hitungnya pun sama seperti 2 partisi, yaitu dengan menjumlahkan semua luas dari keempat partisi ini. Jadi yang partisi pertama yang persegi panjang ini akan dihitung terlebih dahulu luasnya, lalu yang persegi panjang kedua juga akan dihitung luasnya dengan rumus panjang kali lebar, lalu yang persegi panjang ketiga juga sama, dan begitu pun juga dengan persegi panjang keempat. Kemudian setelah itu, jika luasnya sudah diketahui dan sudah dicari, maka keempat luas tersebut akan dijumlahkan sehingga akan mendapatkan nilai dari luas bangun datar tak beraturan. Tapi nilai tersebut tidaklah akurat dikarenakan masih terdapat wilayah yang tak terhitung atau menyisakan nilai error pada bagian yang tak terhitung, sehingga hasilnya itu akan hanya mendekati saja dengan nilai yang sebenarnya, bukan menjadi nilai yang sebenarnya. Baik, selanjutnya di sini terdapat sketsa yang ketiga yang skalanya sama juga seperti sebelumnya, yang dimana untuk sumbu Y itu 1/2 dan untuk sumbu X itu adalah 1/5. Nah, ini sketsa ini kita akan isi dengan 6 partisi dan lalu akan membandingkannya dengan 4 partisi dan juga 2 partisi. Langsung saja kita masukkan partisinya yang berbentuk persegi panjang. Nah, bisa kita lihat di sini pada 6 partisi itu nilai errornya atau wilayah yang tak terhitungnya di sini itu semakin kecil dan semakin sedikit dibandingkan pada partisi-partisi sebelumnya yang 4 partisi dan 2 partisi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semakin banyak partisi, maka wilayah yang terisi oleh luas yang ada nilainya itu semakin banyak juga, sehingga menyisakan wilayah yang tak terhitung itu semakin sedikit. Nah, di sini cara menghitung luasnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menjumlahkan semua luas pada partisi-partisi masing-masing partisi atau masing-masing persegi panjang ini, yang dimana setiap persegi panjang ini memiliki lebar yang sama, yaitu di sini 0,5, dikarenakan di sini dari sumbu X-nya ini kita dibagi 6 sehingga akan mendapatkan lebar yang sama. Nah, untuk panjangnya itu berbeda-beda. Untuk persegi panjang pertama itu memiliki panjang 2 cm, lalu yang kedua memiliki panjang 3 cm, lalu yang ketiga memiliki panjang 5 cm, yang keempat memiliki panjang 8 cm, yang kelima memiliki 11,5 cm, dan yang keenam memiliki panjang 15 cm. Nah, dari masing-masing persegi ini luasnya akan dihitung, kemudian dari masing-masing persegi ini luasnya akan dijumlahkan sehingga akan mendapatkan luas dari grafik ini. Nah, tapi nilai luasnya itu tidaklah akurat atau tidak mendapatkan nilai yang sebenarnya, tetapi hanya mendekati saja. Nah, tapi dari 6 partisi ini nilainya itu akan semakin mendekati dikarenakan nilai errornya atau nilai wilayah yang tak terhitungnya itu semakin kecil dan semakin sedikit dibandingkan yang 4 partisi dan 2 partisi. Nah, untuk perhitungan lebih jelasnya akan dijelaskan pada video selanjutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan luas bangun datar tak beraturan yang terbentuk dari fungsi integral dengan batas atas 3 dan juga batas bawahnya 0 dengan nilai fungsi 2x kuadrat plus 2 dengan menjumlahkan kedua ruas persegi panjang. Untuk dua partisi, kita akan menjumlahkan luas pertama dan juga luas kedua dengan ukuran lebar yang sama yaitu 1,5, namun terdapat perbedaan panjang yaitu untuk panjang pertamanya 2 dan juga panjang keduanya adalah 8. Setelahnya kita kalikan 1,5 dengan masing-masing panjangnya. 1,5 dikalikan 2 sama dengan 3 dan 1,5 dikalikan 8 sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan 3 ditambah 12 sama dengan 15 cm persegi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, total hasil perhitungan luas bangun datar tak beraturan dengan menggunakan konsep integral tentu dari fungsi integral dengan batas atas 3 dan juga batas bawahnya 0 dan nilai fungsinya 2x kuadrat plus 2 adalah 24 cm persegi. Dengan arti lain, sebanyak 9 cm persegi tidak terhitung jika kita menggunakan cara manual dengan membagi bangun datar tak beraturan menjadi dua partisi yang berbentuk persegi panjang. Untuk menghitung luas 4 partisi, menggunakan cara yang sama seperti menghitung luas 2 partisi, yaitu dengan menjumlahkan luas pertama, luas kedua, luas ketiga, dan juga luas keempat, dengan ukuran lebar yang sama yaitu 0,75. Namun, terdapat perbedaan lagi terhadap panjangnya, yaitu pada panjang pertama adalah 2, panjang kedua adalah 5, panjang ketiga adalah 8, dan panjang keempat adalah 12. Lalu kita kalikan antara lebar dan panjangnya. 0,75 dikalikan 2 hasilnya 1,5, 0,75 dikalikan 5 hasilnya adalah 3,75, 0,75 dikalikan 8 hasilnya 6, 0,75 dikalikan 12 hasilnya 9. Lalu kita jumlahkan 1,5 ditambah 3,75 ditambah 6 ditambah 9, jadi totalnya itu 20,25 cm persegi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, total hasil perhitungan luas bangun datar tak beraturan dengan menggunakan konsep integral tentu dari fungsi integral dengan batas atasnya 3 dan juga batas bawahnya 0 dengan nilai fungsinya 2x kuadrat plus 2 adalah 24 cm persegi. Dengan arti lain, sebanyak 3,75 cm persegi tidak dapat terhitung jika kita menggunakan cara yang manual dengan membagi bangun datar tak beraturan menjadi 4 partisi yang berbentuk persegi panjang. Cara menghitung luas 6 partisi sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu cara menghitung luas 4 partisi dan juga 2 partisi, yaitu dengan menjumlahkan luas pertama, luas kedua, luas ketiga, luas keempat, luas kelima, dan juga luas keenam dengan ukuran lebar yang sama yaitu 0,5. Namun, panjangnya saja yang berbeda. Panjang pertama yaitu 2, panjang kedua yaitu 3, panjang ketiga yaitu 5, panjang keempat yaitu 8, panjang kelima yaitu 11,5, dan panjang keenam itu adalah 15. Lalu kita kalikan lebar dan panjangnya pada masing-masing panjang yang berbeda ini. 0,5 dikalikan 2 hasilnya sama dengan 1, 0,5 dikalikan 3 adalah 1,5, 0,5 dikalikan 5 adalah 2,5, 0,5 dikalikan 8 yaitu 4, 0,5 dikalikan 11,5 yaitu 5,75, dan 0,5 dikalikan 15 hasilnya 7,5. Lalu kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 1,5 ditambah 2,5 ditambah 4 ditambah 5,75 dan ditambah 7,5. Hasilnya adalah total luas yang didapat yaitu 22,25 cm persegi. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, total hasil perhitungan luas bangun datar tak beraturan dengan menggunakan konsep integral tentu dari fungsi integral dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0 dengan nilai fungsinya 2x kuadrat plus 2 adalah 24 cm persegi. Dengan arti lain, sebanyak 1,75 cm persegi tidak dapat terhitung jika kita menggunakan
secara manual dengan membagi bangun datar tak beraturan menjadi 6 partisi yang berbentuk persegi panjang. Baik, kesimpulan yang sudah kita lakukan tadi yaitu pengukuran luas menggunakan perhitungan sebenarnya di dunia nyata tidak seakurat dengan pengukuran luas menggunakan konsep integral tentu, dikarenakan masih terdapat nilai error yang belum terhitung saat kita membaginya menjadi beberapa partisi. Namun jika semakin banyak partisi yang kita buat, maka akan semakin sedikit pula nilai error yang didapat sehingga bisa mendekati nilai integral atau nilai luas yang akurat. Selanjutnya sebelum penutupan kita ada quotes of the day, yaitu belajarlah dari integral. Serumit apapun soal pasti ada rumus dan jawaban. Serumit apapun kehidupan pasti ada jalan menuju kebahagiaan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.